Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang dalam perjalanan batin yang akan kita lalui bersama. Hari ini kita akan menyingkap rahasia zikir surah Al-Ikhlas, sebuah bacaan singkat, namun di dalamnya tersimpan samudra cahaya yang mampu menarik rahmat tanpa henti. Setiap hurufnya adalah kunci, setiap lafaznya adalah pintu, dan setiap pengulangannya adalah langkah menuju kedekatan dengan Allah yang Maha Esa. Sebelum kita mulai, mari kita hadirkan hati dengan penuh ketenangan, seakan-akan kita sedang duduk di hadapan cahaya yang tidak pernah padam. Dengarkan dengan jiwa, resapi dengan hati, dan biarkan makna yang mengalir menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan jika engkau merasa setiap kata dalam perjalanan ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk memberikan tanda cinta dengan menekan tombol like, serta meninggalkan komentar berupa doa atau pengalaman spiritualmu. Karena mungkin dari kalimat sederhana yang engkau tulis, ada hati lain yang ikut tercerahkan. Bab 1. Tauhid yang menjadi pondasi jiwa. Saudaraku, ketika engkau membuka surah Al-Ikhlas, engkau akan mendengar gema kalimat yang begitu agung. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kalimat yang tampak sederhana ini sesungguhnya adalah pilar kehidupan. Ia adalah inti dari segala pencarian, inti dari segala doa, dan inti dari segala perjalanan jiwa manusia. Setiap kali engkau mengucapkannya, seolah engkau sedang menegakkan pondasi yang akan menopang seluruh bangunan hidupmu. Tanpa pondasi ini, apapun yang engkau bangun akan rapuh dan mudah runtuh diterpa ujian. Tetapi dengan pondasi tauhid, engkau memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Tauhid itu bukan sekadar keyakinan di bibir, melainkan sebuah kesadaran mendalam di dalam hati. Ia adalah pengakuan bahwa semua yang ada hanyalah bayangan, sedangkan hakikat wujud sejati hanyalah Allah. Saat engkau berzikir dengan surah Al-Ikhlas, engkau sedang menegaskan kembali perjanjianmu dengan Tuhan. Engkau sedang membersihkan hatimu dari segala sandaran palsu yang sering menipu. Dunia bisa berubah, manusia bisa berpaling, kekuatan bisa hilang, tetapi Allah tetap tegak, tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkanmu walau sekejap. Dan ketika engkau mengulanginya, hatimu mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Zikir surah Al-Ikhlas adalah obat bagi jiwa yang goncang. Banyak orang mencari kekuatan pada harta, pada kekuasaan, atau pada pujian manusia. Tetapi mereka akan kecewa. Karena semua itu fana, semua itu akan sirna. Hanya Allah yang tidak pernah lenyap. Maka ketika engkau mengulang kalimat huwallahu ahad, engkau seakan sedang menghancurkan tembok rapuh yang engkau bangun di sekeliling hatimu. Lalu engkau berdiri tegak hanya di atas satu sandaran yang kokoh, Allah yang Maha Esa. Inilah jalan yang membuat hati manusia kembali kuat. Karena ia tidak lagi bersandar pada sesuatu yang bisa hilang. Dan saat hatimu telah berdiri tegak di atas tauhid, engkau akan merasakan rahmat yang mengalir dengan deras. Rahmat itu turun bukan karena engkau banyak bicara, bukan karena engkau banyak meminta, melainkan karena engkau sudah mengakui dengan jujur siapa pemilik sejati hidup ini. Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tunduk hanya kepadanya. Itulah sebabnya, zikir surah Al-Ikhlas menjadi kunci yang mampu membuka pintu rahmat tanpa henti. Maka, renungkanlah dalam-dalam. Setiap kali engkau mengucapkan Qul huwallahu ahad, jangan hanya membacanya dengan lidah, tetapi hayatilah dengan seluruh jiwa. Biarkan kalimat itu menembus lapisan hatimu yang paling dalam. Rasakan bahwa engkau tidak memiliki siapa-siapa, engkau tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Saat itu engkau akan merasakan sebuah kebebasan sejati, bebas dari ketakutan, bebas dari kegelisahan, dan bebas dari segala ilusi. Engkau hanya bersama Allah, dan bersamanya engkau tidak akan pernah kekurangan. Bab 2. Rahmat yang mengalir dari pengakuan Esa. Saudaraku yang terkasih, ketika engkau mengulang kalimat huwallahu ahad, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Rahmat itu ibarat lautan yang tak bertepi, namun seringkali manusia menutup dirinya dengan tabir kelalaian, kesombongan, dan keraguan. Surah Al-Ikhlas adalah kunci yang mampu mengangkat tabir itu.
Setiap kali lidahmu mengucapkannya dengan penuh kesadaran, hatimu pun terbuka, dan pada saat itulah rahmat Allah mulai menetes ke dalam jiwamu. Dan bila zikir ini engkau jadikan kebiasaan, tetesan itu akan berubah menjadi aliran, lalu aliran itu menjadi sungai yang tidak pernah kering. Rahmat Allah yang turun melalui zikir surah Al-Ikhlas bukan hanya dalam bentuk rezeki lahiriah, meski itu pun akan datang dengan caranya sendiri. Lebih dari itu, rahmat ini hadir dalam wujud ketenangan batin, dalam wujud rasa cukup, dalam wujud keyakinan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Bayangkan betapa banyak manusia yang hidup kaya, tetapi hatinya gelisah. Mereka tertidur di atas kasur empuk, tetapi jiwanya tidak pernah damai. Sebaliknya, ada hamba yang sederhana kehidupannya, tetapi karena zikirnya kepada Allah, hatinya diliputi rahmat yang membuat hidupnya begitu lapang. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah tidak pernah goyah, meski badai ujian menimpa mereka. Karena di dalam hati mereka mengalir rahmat yang tak putus-putus. Rahmat itu yang menguatkan langkah, yang menenangkan hati, dan yang melapangkan dada. Dan semua itu berawal dari pengakuan sederhana. Allah itu Esa, tiada sekutu baginya. Dengan kesadaran itu, hati manusia menemukan tempat berlabuh, lalu rahmat Allah mengalir tanpa henti. Maka, jangan pernah anggap remeh bacaan surah Al-Ikhlas. Ia mungkin singkat dalam hitungan ayat, tetapi jika engkau ulang dengan kesungguhan, ia menjadi jembatan yang menghubungkan hatimu dengan rahmat Allah. Semakin sering engkau mengulangnya, semakin luas jalan rahmat itu terbuka. Dan semakin luas jalannya, semakin deras pula cahaya rahmat yang memasuki kehidupanmu. Ia menyentuh rezekimu, menyentuh keluargamu, menyentuh kesehatanmu, bahkan menyentuh nasibmu yang tidak engkau ketahui. Saudaraku, rahmat Allah tidak pernah terhenti. Yang sering terhenti adalah wadah hati kita yang sempit. Jika wadah itu kecil, maka yang tertampung pun hanya sedikit. Tetapi dengan zikir surah Al-Ikhlas, wadah itu diperluas. Hati yang tadinya sempit oleh ketakutan, keraguan dan cinta dunia, kini menjadi lapang untuk menampung rahmat. Dan ketika rahmat itu telah mengisi hatimu, engkau akan merasa cukup, merasa damai, dan merasa tidak pernah kehilangan apapun, karena rahmat Allah telah menjadi nafas hidupmu. Bab 3, kesadaran bahwa Allah tempat bergantung. Saudaraku, di dalam surah Al-Ikhlas ada satu ayat yang begitu dalam maknanya. Allahush Shamad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Kalimat ini, bila benar-benar engkau renungkan, akan membuat seluruh hatimu luluh. Karena ternyata selama ini kita sering mencari tempat bersandar pada hal-hal yang rapuh. Pada manusia, pada harta, pada kekuasaan, bahkan pada diri sendiri. Namun ketika semua itu hilang atau mengecewakan kita, barulah kita sadar bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Zikir dengan ayat ini adalah pengingat bahwa sandaran sejati hanyalah Dia. Bayangkanlah saudaraku, betapa banyak orang yang merasa kuat karena memiliki kekayaan, tetapi ketika bencana datang, mereka tak berdaya. Betapa banyak orang yang merasa aman karena memiliki banyak kawan, tetapi ketika cobaan menghampiri, semua berpaling darinya. Dunia ini fana, segala sesuatu yang engkau sandarkan akan rapuh. Tetapi Allah tidak pernah rapuh. Dia adalah Asy-Syamad, tempat bergantung seluruh makhluk dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari hewan yang merayap hingga manusia yang berkuasa. Semua butuh kepadanya, tetapi Dia tidak butuh kepada siapapun. Ketika engkau mengulang ayat Allahush Shamad dalam zikir, engkau sedang melatih hatimu untuk melepaskan diri dari ketergantungan palsu. Engkau sedang berkata kepada dirimu sendiri, aku tidak butuh siapapun selain Allah. Aku tidak takut kehilangan, karena selama Allah bersamaku, aku tidak pernah benar-benar kehilangan. Zikir ini membersihkan jiwa dari rasa cemas yang berlebihan. Ia menumbuhkan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan ada pertolongannya, di balik setiap kebingungan ada petunjuknya. Dan ketika keyakinan itu telah tertanam, rahmat Allah akan mengalir deras ke dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana masalah-masalah yang berat tiba-tiba menjadi ringan, bagaimana jalan yang tertutup tiba-tiba terbuka, bagaimana hati yang sempit tiba-tiba lapang. Semua itu bukan karena kekuatanmu, tetapi karena engkau telah benar-benar menggantungkan diri hanya kepada Allah.
Zikir surah Al-Ikhlas menjadikanmu hamba yang tahu arah pulang. Pulang kepada sandaran sejati, kepada Dia yang tidak pernah letih memberi rahmat. Saudaraku, mari engkau resapi dalam-dalam. Manusia bisa mengecewakanmu, dunia bisa meninggalkanmu, bahkan dirimu sendiri bisa mengkhianatimu. Tetapi Allah tidak pernah mengkhianati. Dialah Asy-Syamad yang selalu ada untukmu. Maka jadikan zikir ini bukan sekadar bacaan, melainkan napas hidupmu. Ucapkan dengan penuh kesadaran, biarkan hatimu luluh di hadapannya. Karena ketika engkau benar-benar bersandar kepada Allah, rahmat yang turun tidak akan pernah berhenti. Bahkan di saat engkau merasa sendiri, engkau akan merasakan bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah sendirian. Bab 4, Zikir yang membakar segala berhala batin. Saudaraku, setiap manusia memiliki sesuatu yang ia sembah tanpa sadar. Ada yang menyembah harta, ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah rasa takut, bahkan ada yang menyembah dirinya sendiri. Semua itu adalah berhala-berhala batin yang meskipun tak terlihat wujudnya, telah mengikat hati manusia dengan rantai halus. Surah Al-Ikhlas, bila engkau jadikan zikir, adalah api tauhid yang membakar habis segala berhala itu. Ia membersihkan jiwamu dari penghambaan kepada selain Allah dan mengembalikanmu pada penghambaan yang sejati. Ketika engkau membaca Qul Huwallahu Ahad, lalu engkau ulang dengan penuh kesadaran, engkau seakan sedang menyalakan api suci di dalam jiwamu. Api itu membakar rasa sombong, membakar cinta dunia yang berlebihan, membakar segala ilusi yang selama ini engkau kira bisa menjadi sandaran. Semakin sering engkau berzikir, semakin hanguslah berhala-berhala kecil itu, hingga yang tersisa hanyalah satu, Allah yang Maha Esa. Dan ketika itu terjadi, hatimu akan menjadi jernih, laksana cermin yang memantulkan cahaya rahmat-Nya dengan sempurna. Bayangkanlah sebuah ruangan yang penuh debu. Jika lampu dinyalakan, cahaya tidak bisa menembus dengan jelas. Tetapi ketika debu itu dibersihkan, cahaya akan tampak terang, menyinari setiap sudut. Demikian pula dengan hati manusia. Selama masih dipenuhi berhala batin, cahaya rahmat Allah sulit masuk dengan sempurna. Tetapi bila zikir surah Al-Ikhlas, engkau ulang terus-menerus, hati itu menjadi bersih. Dan pada saat itu, rahmat Allah mengalir deras tanpa henti, menenangkan setiap ruang jiwamu. Inilah sebabnya para wali Allah menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan utama. Bagi mereka surah ini bukan sekadar bacaan singkat, tetapi pedang tauhid yang memutus segala ikatan pada selain Allah. Mereka mengulangnya siang dan malam hingga api tauhid itu menghanguskan semua kegelapan batin. Dan ketika kegelapan hilang, muncullah cahaya yang begitu lembut namun kuat, cahaya yang menuntun mereka dalam setiap langkah. Itulah rahmat yang mengalir dari tauhid yang murni. Saudaraku, mari engkau renungkan. Setiap kali engkau berzikir dengan surah Al-Ikhlas, bayangkanlah bahwa engkau sedang melepaskan satu demi satu beban yang mengikat hatimu. Engkau melepaskan rasa takut yang berlebihan, engkau melepaskan ambisi yang menipu, engkau melepaskan kesedihan yang menahan langkahmu. Semua itu engkau lepaskan ke dalam api tauhid, hingga engkau hanya berdiri di hadapan Allah dengan jiwa yang ringan dan bersih. Pada saat itulah engkau akan merasakan bahwa rahmat Allah bukan lagi sekadar janji, melainkan kenyataan yang mengalir dalam hidupmu setiap detik, tanpa pernah terputus. Bab 5. Hubungan antara zikir dan cinta. Saudaraku, zikir surah Al-Ikhlas bukan hanya mengajarkan tentang tauhid, tetapi juga menumbuhkan sebuah rasa yang halus dan mendalam, cinta kepada Allah. Cinta ini berbeda dari cinta duniawi yang sering bercampur dengan pamrih dan harapan imbalan. Cinta yang lahir dari zikir adalah cinta yang suci, cinta yang tidak menuntut apapun, cinta yang membuat hati rela menyerahkan seluruh dirinya hanya untuk Allah. Ketika engkau mengulang ayat demi ayat dengan kesadaran penuh, engkau sedang menyulam benang cinta yang halus antara hatimu dan Tuhanmu. Cinta ini muncul karena semakin engkau mengenal keesaan Allah, semakin engkau sadar bahwa seluruh hidupmu bergantung padanya. Engkau tidak bisa bernafas tanpa izinnya, tidak bisa bergerak tanpa kehendaknya, bahkan tidak bisa sekadar berkedip tanpa rahmatnya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, dan dari syukur itu lahirlah cinta.
Itulah sebabnya zikir surah Al-Ikhlas menjadi jalan yang indah menuju cinta sejati. Cinta yang tidak pernah melukai, cinta yang tidak pernah mengecewakan. Ketika cinta itu mulai tumbuh, engkau akan merasakan kelembutan dalam setiap doa, ketenangan dalam setiap sujud, dan kerinduan yang halus dalam setiap detik kehidupanmu. Zikir yang tadinya hanya sekadar bacaan kini berubah menjadi nyanyian jiwa. Lidahmu mungkin yang bergerak, tetapi sebenarnya hatimu yang sedang berbicara kepada Allah. Pada saat itu, rahmat Allah turun lebih deras karena Dia mencintai hamba yang mencintainya. Dan cinta yang tulus ini adalah magnet rahmat yang tidak pernah habis. Cinta yang lahir dari zikir surah Al-Ikhlas juga membersihkan hatimu dari kebencian, dari iri, dari rasa sempit. Engkau menjadi lebih lembut terhadap sesama karena hatimu telah merasakan kelembutan Allah. Engkau menjadi lebih pemaaf karena engkau tahu bahwa Allah Maha Pemaaf. Engkau menjadi lebih dermawan karena engkau sadar bahwa Allah Maha Pemurah. Dengan demikian, cinta kepada Allah yang tumbuh dari zikir ini juga menjadikanmu saluran rahmat bagi orang lain. Hati yang penuh cinta akan memancarkan kedamaian, dan kedamaian itu sendiri adalah rahmat. Saudaraku, jika engkau ingin merasakan cinta yang tidak pernah pudar, maka dekatilah surah Al-Ikhlas. Jadikanlah ia teman zikirmu siang dan malam. Biarkan ia mengisi ruang hatimu dengan cinta yang murni, hingga tidak ada ruang tersisa untuk kebencian atau rasa takut. Karena cinta kepada Allah adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, dan cahaya itu akan menuntunmu melewati gelapnya dunia hingga terangnya di akhirat. Dengan cinta inilah rahmat Allah akan selalu bersamamu, mengalir tanpa henti, bagaikan pelukan yang tidak pernah melepaskanmu. Bab 6, surah kecil dengan kedudukan besar. Saudaraku, seringkali manusia menilai sesuatu dari ukuran lahiriah. Apa yang panjang dianggap lebih berharga, apa yang besar dianggap lebih mulia, dan apa yang banyak dianggap lebih bernilai. Tetapi Allah membalikkan cara pandang itu dengan surah Al-Ikhlas. Surah ini pendek, hanya 4 ayat, namun Rasulullah bersabda bahwa ia setara dengan sepertiga Al-Quran. Bayangkan, surah sekecil itu mengandung kedudukan sebesar itu. Dari sini kita belajar bahwa ukuran lahiriah tidak selalu menunjukkan kedalaman makna. Yang sedikit bisa saja menyimpan keagungan yang tak terhitung. Surah Al-Ikhlas adalah intisari dari seluruh risalah Tauhid. Semua nabi datang membawa pesan yang sama, bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Maka ketika engkau berzikir dengan surah ini, sesungguhnya engkau sedang menyentuh inti dari ajaran semua nabi. Engkau sedang menyambung diri pada mata rantai panjang yang dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya surah kecil ini bisa membuka pintu rahmat yang besar karena ia membawa pesan yang paling agung, Tauhid. Zikir dengan surah Al-Ikhlas juga menjadi tanda kerendahan hati. Engkau mungkin tidak hafal seluruh Al-Quran, mungkin tidak mampu membaca berlembar-lembar setiap hari, tetapi Allah tidak menutup jalan bagimu. Dia letakkan sebuah surah yang pendek, mudah dihafal, mudah diulang, tetapi kedudukannya luar biasa. Dengan demikian, siapapun bisa meraih rahmat Allah, baik ulama maupun orang awam, baik yang pandai membaca maupun yang baru belajar. Allah membukakan pintu seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau mengulang surah ini dengan hati yang ikhlas. Bayangkanlah betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Dia tahu manusia sering lemah, sering sibuk, sering lalai, tetapi Dia berikan satu surah kecil yang bila engkau ulang terus-menerus, pahalanya seakan engkau telah membaca sepertiga Al-Quran. Ini adalah bentuk rahmat yang nyata. Rahmat yang diturunkan bukan hanya dalam bentuk pahala, tetapi juga dalam bentuk ketenangan dan cahaya yang menyertai setiap zikirmu. Surah kecil ini membuka jalan yang luas menuju ridha Allah. Saudaraku, jangan pernah meremehkan surah Al-Ikhlas. Meskipun kecil dalam jumlah ayat, ia besar dalam kedudukan. Ia adalah surah yang ringan di lidah, tetapi berat di timbangan amal. Jadikanlah ia sahabatmu dalam zikir, ulanglah ia dengan penuh rasa cinta, dan biarkan maknanya meresap ke dalam hatimu. Karena siapapun yang hidup bersama surah ini,
Allah akan memberinya rahmat yang terus mengalir, rahmat yang tidak pernah putus, baik di dunia maupun di akhirat. Bab 7, Rahasia Keikhlasan dalam Surah Al-Ikhlas. Saudaraku, perhatikanlah, bahkan nama surah ini sendiri adalah Al-Ikhlas, yang artinya keikhlasan. Bukan tanpa sebab Allah memberinya nama demikian. Seakan Allah ingin mengajarkan bahwa seluruh makna tentang keesaannya hanya bisa benar-benar dirasakan oleh hati yang ikhlas. Membaca ayat-ayatnya dengan suara merdu saja tidak cukup. Mengulangnya dengan lidah saja belum cukup. Surah ini hanya akan hidup dalam dirimu jika engkau benar-benar menghadirkannya dengan keikhlasan. Karena zikir tanpa ikhlas hanyalah suara kosong, tapi zikir dengan ikhlas akan menggetarkan langit dan membuka pintu rahmat. Keikhlasan itu ibarat cahaya bening yang membersihkan segala noda. Saat engkau mengulang Qul huwallahu ahad, sebenarnya engkau sedang membersihkan niatmu, menyingkirkan segala bentuk kepentingan selain Allah. Ikhlas artinya engkau tidak mengharap apapun selain keridhaannya. Bahkan ketika rahmat turun, engkau tidak terlalu sibuk mengejarnya, sebab yang engkau cari hanyalah Dia, Sang Pemilik rahmat. Dan inilah yang membuat rahmat itu semakin deras mengalir, tanpa engkau minta, tanpa engkau kejar. Rahasia besar surah ini adalah ia menanamkan ikhlas di hati siapapun yang mengulanginya dengan sadar. Engkau mungkin datang dalam keadaan resah, hatimu penuh keinginan, pikiranmu dipenuhi kegelisahan. Namun setelah berulang kali membaca surah ini, sedikit demi sedikit dunia itu luruh dari hatimu. Yang tersisa hanya kesadaran akan Allah yang Maha Esa, Maha Sempurna, dan tidak bergantung pada siapapun. Pada saat itulah engkau menemukan sebuah kebebasan batin. Tidak lagi terikat pada manusia, tidak lagi diperbudak oleh keinginan, karena hatimu hanya bersandar padanya. Saudaraku, tahukah engkau bahwa keikhlasan ini adalah rahmat yang terbesar? Karena dengan ikhlas, amal kecil menjadi besar, zikir singkat menjadi luas, doa sederhana menjadi agung. Dan surah ini yang tampak kecil dan pendek mengajarkan jalan menuju keikhlasan itu. Ia adalah cermin yang mengingatkanmu bahwa segala sesuatu harus kembali kepada Allah, tanpa ada sesuatu pun yang menyekutuinya. Inilah mengapa zikir dengan surah Al-Ikhlas tidak pernah hampa. Ia bukan hanya zikir yang mendatangkan pahala, tetapi zikir yang mengubah isi hati. Maka jangan hanya membaca surah ini dengan bibir, tetapi hadirkan pula ikhlas dalam jiwamu. Biarlah setiap kali engkau melafazkannya, hatimu bergetar karena sadar hanya Allah yang layak diibadahi. Inilah inti dari surah Al-Ikhlas. Zikir yang sederhana, tapi membuka jalan menuju kebeningan hati, menuju rahmat yang tidak pernah berhenti, karena Allah mencintai hamba yang ikhlas. Bab 8, Zikir yang membuka pintu cahaya. Saudaraku, setiap ayat dalam Al-Quran adalah cahaya, dan surah Al-Ikhlas adalah salah satu yang paling terang. Bayangkanlah, ketika engkau duduk dalam kesendirianmu, menundukkan hati lalu berulang kali membaca Allahu Syamad, maka seolah seluruh kegelapan dalam dirimu mulai retak, dan cahaya itu masuk perlahan. Cahaya ini bukan sekadar sinar yang terlihat oleh mata, melainkan nur yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Dan ketika nur ini turun, ia mengubah cara engkau memandang dunia. Tidak lagi dengan kebingungan, melainkan dengan keyakinan yang tenang. Zikir dengan surah Al-Ikhlas seakan mengetuk pintu yang selama ini tertutup dalam dirimu. Pintu itu adalah gerbang menuju cahaya Allah. Banyak orang mengira bahwa rahmat itu turun dari luar, padahal sesungguhnya cahaya itu muncul dari dalam hatimu sendiri, karena hatimu adalah cermin bagi nur ilahi. Dan surah ini adalah kunci untuk membersihkan cermin itu. Semakin sering engkau membacanya, semakin jernih cermin itu, hingga cahaya Allah memantul tanpa terhalang. Perhatikanlah saudaraku, saat engkau letih dengan urusan dunia, pikiranmu penuh masalah, dan dadamu terasa sesak, cobalah berhenti sejenak, lalu bacalah surah ini dengan perlahan. Biarkan setiap kalimatnya masuk ke dalam aliran nafasmu. Engkau akan merasakan ada ketenangan yang turun, bukan dari luar, tetapi dari dalam batinmu sendiri. Itulah cahaya yang sedang Allah turunkan, dan ia tidak pernah berhenti selama engkau terus menghidupkan zikir ini.
Cahaya yang datang dari zikir surah Al-Ikhlas ini akan menuntunmu dalam mengambil keputusan, menjaga langkahmu dari kesalahan, dan menuntunmu agar tidak tersesat dalam kabut dunia. Sebab cahaya itu bukan hanya untuk menenangkan hati, tetapi juga menjadi penunjuk arah. Ia membuatmu mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bahkan sebelum orang lain menasihatimu. Cahaya ini membuatmu selalu merasa berada dalam pelukan Allah, sehingga engkau tak lagi gentar menghadapi apapun. Maka, jangan anggap surah Al-Ikhlas hanya sebagai bacaan pendek untuk menyelesaikan salat dengan cepat. Ia adalah pintu cahaya, pintu rahmat, dan pintu kebeningan jiwa. Siapapun yang membiasakan diri berzikir dengannya akan merasakan bagaimana hatinya selalu diterangi, langkahnya dipandu, dan hidupnya dijaga oleh Allah yang Maha Esa. Inilah janji dari sebuah zikir yang sederhana, namun rahmatnya tanpa henti. Bab 9, Rahasia Perlindungan dalam surah Al-Ikhlas. Saudaraku, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Ada bisikan halus yang melemahkan iman, ada bayangan gelap yang membuat hati resah, dan ada pula beban batin yang kadang datang tanpa sebab. Dalam keadaan seperti itu, zikir surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan, melainkan tameng cahaya yang melindungi jiwa. Setiap hurufnya membawa kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh kegelapan. Inilah rahasia perlindungan yang diberikan Allah melalui kalimat-kalimat sucinya. Ketika engkau membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh kesadaran, maka sesungguhnya engkau sedang membangun benteng tak terlihat di sekelilingmu. Benteng itu bukan dari batu, bukan dari besi, melainkan dari cahaya keyakinan yang memancar dari hatimu. Dan cahaya inilah yang membuatmu terlindung, baik dari gangguan yang tampak maupun dari yang tersembunyi. Tidak heran para ulama terdahulu selalu menjadikan surah ini sebagai wirid, karena mereka mengetahui bahwa rahasianya jauh lebih dalam dari sekadar pengakuan keesaan Allah. Bayangkanlah, setiap kali engkau membaca lam yalid walam yulad, engkau sedang menutup pintu-pintu syirik yang sering mengganggu jiwa manusia. Engkau sedang menegakkan tiang ketauhidan di dalam dirimu. Maka tak ada lagi ruang bagi bisikan-bisikan yang membuatmu ragu. Ayat ini seperti pedang yang memutus segala ikatan dengan dunia selain Allah, membuatmu berdiri tegak hanya di hadapannya. Dan ketika jiwa hanya bersandar padanya, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menjatuhkanmu. Zikir ini juga menghadirkan ketenangan saat engkau merasa takut. Rasa takut sering datang dari bayangan masa depan yang tidak pasti, atau dari pengalaman masa lalu yang masih menghantui. Namun surah Al-Ikhlas mengajarkan bahwa Allah adalah tempat bergantung yang sempurna. Dengan menyebutnya berulang-ulang, rasa takut itu perlahan larut, karena hatimu menyadari bahwa semua yang engkau takuti hanyalah bayangan. Yang nyata hanyalah Allah dan Dia selalu bersamamu. Inilah rahasia besar surah Al-Ikhlas. Ia bukan hanya bacaan, bukan hanya penegasan tauhid, melainkan juga perlindungan yang terus hidup dalam setiap nafas. Siapa saja yang menjadikannya zikir harian, ia tidak hanya mendapatkan cahaya, tetapi juga dikelilingi oleh rahmat dan penjagaan yang tiada putus. Dan perlindungan ini tidak hanya melindungi tubuh, melainkan juga meneguhkan hati agar senantiasa kuat dalam menghadapi segala keadaan. Bab 10 menjadi cahaya rahmat dengan surah Al-Ikhlas. Saudaraku, pada akhirnya perjalanan panjang dalam zikir surah Al-Ikhlas membawa kita kepada satu kesimpulan. Kita tidak hanya membacanya untuk diri sendiri, melainkan untuk menjadi saluran rahmat bagi semesta. Karena siapapun yang hatinya penuh dengan keyakinan tauhid, ia akan memancarkan kedamaian kepada sekelilingnya. Bacaan yang berulang bukanlah sekadar lantunan, melainkan getaran yang menyebarkan ketentraman. Itulah mengapa orang-orang yang senantiasa mendawamkan surah ini, wajahnya bercahaya, ucapannya menenangkan, dan kehadirannya membuat orang merasa aman. Surah ini dengan singkat dan padatnya menyimpan intisari dari seluruh ajaran tauhid. Qul huwallahu ahad adalah pondasi yang tidak tergoyahkan. Allahus samad adalah pengakuan bahwa tiada daya kecuali darinya. Lam yalid walam yulad adalah penegasan bahwa Allah tidak seperti makhluk.
Walam yakun lahu kufuwan ahad adalah penghapusan segala perbandingan. Maka siapa yang menjadikannya zikir, sejatinya ia sedang menanam pohon cahaya dalam dirinya, pohon yang akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, dan buahnya adalah rahmat tanpa henti. Setiap bacaan adalah langkah menuju keheningan batin. Semakin sering engkau membacanya, semakin dalam engkau masuk ke samudera makna yang tak terbatas. Hingga suatu saat engkau tidak lagi merasa sedang membaca, melainkan merasa dibaca oleh cahaya itu sendiri. Surah Al-Ikhlas bukan lagi sekadar rangkaian huruf di lisan, melainkan gema yang bergetar di dalam jiwamu. Dari situlah engkau merasakan bahwa zikir ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga jalan pulang menuju Sang Pemilik kehidupan. Dan ketika engkau sampai di titik itu, zikirmu tidak lagi berhenti pada bibir, melainkan terus berlanjut pada sikap hidupmu. Engkau akan lebih lembut, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih ikhlas. Karena hakikat Al-Ikhlas bukan hanya nama surah, tetapi juga keadaan hati yang telah menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Inilah wujud tertinggi dari zikir, ketika hidupmu sendiri menjadi tasbih, ketika setiap langkahmu menjadi salat, dan setiap nafasmu menjadi doa. Maka, marilah kita menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai teman setia dalam kehidupan kita. Bacalah ia di waktu tenang, di saat resah, di kala sempit, dan dalam kelapangan. Biarkan setiap hurufnya menyalakan pelita dalam jiwa, hingga engkau hidup dalam cahaya rahmat yang tiada henti. Dan pada akhirnya engkau akan memahami bahwa zikir ini bukan hanya doa, melainkan rahasia besar yang membuatmu selalu bersama Allah, Sang Cahaya yang tidak pernah padam. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah perjalanan kita menyingkap rahasia zikir surah Al-Ikhlas. Sebuah ayat yang tidak hanya dibaca, tetapi dihidupkan dalam hati, agar rahmat Allah terus mengalir tanpa henti. Ingatlah, semakin engkau mengulanginya dengan ikhlas, semakin dekat pula engkau dengan cahaya kasih sayangnya. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mendoakanmu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ampunanmu kepada setiap jiwa yang mendengar lantunan ini. Lapangkanlah hati mereka dengan ketenangan, bukakanlah pintu rezeki yang halal, dan jadikanlah setiap langkah mereka penuh cahaya menuju ridhamu. Teruslah jaga hatimu dalam zikir, dan jangan pernah lelah mencarinya. Karena di setiap nafas yang engkau ambil, Allah selalu lebih dekat daripada yang engkau kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.